Perkenalkan, nama saya Alvadro Barasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil ujian tengah semester saya, mata kuliah sistem kendali kelas F yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Rudi Sinoko. Yang soal yang pertama, berikan penjelasan singkat mengenai pemodelan sistem mekanik. Yang pertama, ada sistem translasi. Sistem mekanik translasi bergerak sepanjang garis lurus. Sistem ini terutama terjadi dari tiga elemen dasar, yaitu ada massa dengan logo M, pegas, dan dashboard atau peredam. Jika suatu gaya diterapkan pada sistem mekanik translasi, maka gaya tersebut akan ditentang oleh gaya yang berlawanan karena massa, elastisitas, dan gesekan sistem. Karena gaya yang ditetapkan adalah gaya yang berlawanan berada dalam arah yang berlawanan, maka jumlah aljabar gaya yang bekerja pada sistem adalah nol. Lalu yang B ada sistem pegas. Pegas adalah suatu elemen yang menyimpan energi potensial dalam suatu sistem mekanik. Jika sebuah gaya diberikan pada pegas K, seperti kita lihat di gambar, pegas K, maka gaya tersebut akan ditentang oleh gaya yang berlawanan karena elastisitas yang dimiliki oleh pegas tersebut. Gaya yang berlawanan ini sebanding juga dengan pindahan pegas tadi. Pada ilustrasi berikut kita asumsikan massa dan gesekan tidak berpengaruh. Jadi kita hanya berfokus di gas tersebut. Bisa dilihat pada gambar. Di mana F adalah gaya yang diterapkan, FK adalah gaya yang berlawanan karena elastisitas pegas, dan K adalah konstanta pegas yang dimiliki oleh pegas itu. Dan X adalah besarnya perpindahan akibat dari gaya-gaya yang bekerja. Untuk pegas, hubungan antara gaya dan pergeseran dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan K dikali X. Untuk K adalah konstanta pegasnya, dan energi pada K dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan setengah K X pangkat 2. Untuk rumusnya, mungkin saja nanti di suatu saat ada pegas yang disusun secara paralel ataupun secara seri. Untuk paralel, kita harus hitung konstantanya dengan cara menjumlahkannya. Sementara untuk yang seri, si konstantanya kita 1 per, lalu dijumlahkan dengan 1 per konstanta yang lain. Lalu yang C ada peredaman atau bisa disebut dashboard. Jika sebuah gaya diberikan pada dashboard B, seperti dilihat pada gambar, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena gesekan yang ada pada dashboard ini. Seperti kita ada bentuk seperti piston, itu akan bergesekan sama potnya tadi. Di ilustrasi ini, massa dan elastisitas pegas diabaikan. Jadi kita berfokus di dashboardnya saja. Bisa dilihat di gambar. Lalu untuk soal nomor 2, jelaskan secara singkat mengenai yang pertama ada pemodelan sistem mekanik berdasarkan analogi listrik atau hubungannya dengan perbandingannya dengan listrik. Dua sistem dapat dikatakan analog satu sama lain jika memenuhi kedua kondisi berikut. Yang pertama, kedua sistem secara fisik berbeda. Yang kedua, ada pemodelan persamaan diferensial kedua sistem ini sama. Sistem kelistrikan dan sistem mekanik adalah dua sistem yang sangat berbeda secara fisik. Oleh karena itu, dapat dikatakan analog satu sama lain. Ada dua jenis analogi listrik dari sistem mekanik translasi, yaitu analogi tegangan gaya atau force dan analogi arus gaya. Yang B, ada pemodelan sistem mekanik berdasarkan analogi tegangan gaya. Dalam analogi ini, persamaan matematis sistem mekanik translasi dibandingkan dengan persamaan mekanik sistem kelistrikan. Bisa dilihat di gambar, ada ilustrasi dari sistem mekanik. Ini berupa pegas, massa, dan ada dashboardnya. Persamaan gaya seimbang untuk sistem mekaniknya adalah sama dengan F sama dengan Fm yang dimiliki gaya oleh massa tadi, Fb yang dimiliki si dashboardnya, dan K adalah yang dimiliki pegasnya. Kemudian kita hubungkan sama ilustrasi rangkaian RLC dalam sistem kelistrikan. Bisa kita di ilustrasi gayanya adalah merupakan RI tambah L turunan dari DI per DT tambah 1/C integral dari I DT. Dengan membandingkan persamaan 1 dan 2 tadi dan 3, maka akan didapat besaran analog dari sistem mekanik translasi dan sistem kelistrikan sebagai berikut. Bisa kita lihat, jika di sistem translasinya adalah
gaya, maka di sistem kelistrikan adalah namanya tegangan. Dan massa di translasi mekanik namanya di kelistrikan induktansi atau L. Dan koefisien gesekan di sistem kelistrikan adalah resistansi. Di sistem translasi mekanik konstan tanpa gas, maka di sistem kelistrikan adalah kebalikan dari kapasitansi atau super C. Di sistem translasi mekanik ada perpindahan atau X, maka di sistem kelistrikan ada muatan atau Q. Di sistem translasi mekanik ada kecepatan atau V, maka di sistem kelistrikan adalah arusnya atau I. Yang selanjutnya adalah perbandingan sistem rotasi mekanik dan sistem kelistrikan. Dapat dari persamaan 4 dan 3, di mana persamaan 4 adalah persamaan torsi seimbang. Bisa kita lihat dari ilustrasi berikut. Dan dari analoginya, tegangan torsi atau rotasi berikut didapatkan dari persamaan adalah T sama dengan J D kuadrat theta per dt kuadrat tambah B dt per d theta per dt tambah k theta. Maka untuk sistem perbandingan besaran anaknya adalah sebagai berikut. Di sistem rotasi mekanik adalah torsi, sedangkan di sistem listrik adalah tegangan. Di sistem rotasi mekanik ada momen inersia, maka di sistem listrik adalah induktansi. Di sistem rotasi mekanik ada koefisien gesekan rotasi, maka di sistem listrik ada resistansi atau R. Di sistem rotasi mekanik ada konstanta pegas, torsional ada K, maka sistem listrik adalah kebalikan dari kapasitansi atau spaksi. Di sistem rotasi mekanik ada perpindahan sudut atau theta, maka di sistem listrik ada muatan atau Q. Di sistem rotasi mekanik ada kecepatan sudut omega, maka di sistem listrik ada arus atau I. Lalu soal nomor 3, sebuah blok mewakili fungsi alih suatu komponen. Blok ini memiliki masukan tunggal dan keluaran tunggal. Blok berikut menunjukkan bahwa blok ini memiliki XS sebagai masukan, YS sebagai keluaran, dan GS sebagai fungsi transfer. Jelaskan bentuk fungsi transfer blok ini. Bisa kita lihat di blok tadi, blok ini mewakili suatu koneksi yang disebut koneksi seri atau disebut koneksi bertingkat. Untuk kombinasi ini dapatkan keluaran YS sama dengan GS XS. Fungsi transfer blok ini mempresentasikan hubungan seri dua blok dengan satu blok, yaitu GS sama dengan YS per XS. YS adalah GS XS, di mana keluaran YS adalah hasil yang diperoleh dengan mengalihkan fungsi transfer blok GS dengan XS, maka akan didapatkan oleh YS tadi. Lalu nomor 4, ada sistem kendali diagram blok aljabar. Blok yang terhubung secara paralel akan memiliki masukan yang sama. Dua buah blok berikut memiliki fungsi alih G1S dan G2S yang dihubungkan secara paralel. Bisa kita lihat juga di gambar. Keluaran dua blok ini terhubung ke titik penjumlahan. Ini bisa juga kita lihat di gambar. Untuk kombinasi ini akan didapatkan output YS sebagai YS sama dengan Y1S ditambah Y2S, di mana Y1S sama dengan G1S dikali X1S. Ini dia. Dan Y2S sama dengan G2S dikali XS. Atau YS sama dengan G1S XS tambah G2S XS sama dengan G1S tambah G2S dikali XS. Lalu kita bandingkan persamaan ini dengan bentuk standar persamaan keluaran. Itu YS sama dengan GS XS, di mana GS adalah G1S tambah G2S. Itu berarti dapat dipresentasikan koneksi paralel dua blok dengan satu blok. Fungsi alih blok tunggal ini adalah jumlah dari fungsi alih kedua blok tersebut. Diagram blok ekivalen ditunjukkan dengan gambar sebagai berikut ini. Lalu pertanyaannya adalah, jelaskan mengenai proses penyerdaran blok paralel ini dengan tidak mengubah hasil keluaran atau outputnya. Proses penyederhanaan menurut saya sudah sangat cukup jelas ya. Dikarenakan bisa kita lihat persamaan outputnya itu pada kombinasi koneksi paralel dual blok di atas didapatkan persamaan output yaitu YS sama dengan Y1S ditambah Y2S. Jadi lihat di gambar. Lalu persamaan outputnya bisa kita sederhanakan lagi. Yang sudah dijelaskan di soal tadi, bahwa YS sama dengan, dikarenakan XS yang sama, sementara G1 dan G2 itu berbeda, maka YS sama dengan G1S tambah G2S dikali XS. Dari persamaan output kombinasi pertama, apabila dijabarkan secara aljabar, maka hasilnya juga akan sama, kembali pada yang soal dijelaskan tadi, bahwa Y1S sama dengan G1S dikali XS, dan Y2S sama dengan G1S dikali XS. Maka fungsi persamaannya setelah substitusi Y1S dan Y2S akan menjadi sesuai yang sudah dijelaskan di awal tadi. Oleh sebab itu, penyerdanaan dua blok paralel di atas
menjadi satu blok. Karena dari sebab koneksinya yang paralel, maka GS tambah G1S tambah G2S, GS sama dengan G1S tambah G2S, maka akhirnya bentuk standar persamaan tetap menjadi GS sama dengan GS dikali SS. Terima kasih perhatiannya. Saya Alfadru Barasa. Eh, Sekian dari penjabaran hasil UTS sistem kendali saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya cukupkan. Terima kasih.